Halo, perkenalkan nama saya adalah Aris Torinjuan. Di sini saya adalah instruktur Golang. Pada materi kita kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu tentang Golang, sejarahnya dan dasar-dasar sintaknya. Bagian pertama, kita akan mempelajari tentang sejarah Golang. Go atau Golang dirancang atau dibuat oleh Google pada tahun 2007, dipublis pada tahun 2009, dan pertama kali dirilis pada tahun 2012. Google mempunyai masalah besar. Banyak source code ditulis di dalam bahasa pemrograman C++, Java, dan Python. Sistem terdistribusi khusus yang besar seperti ini membuat development menjadi sulit. Singkatnya, development di Google besar, bisa lambat, dan seringkali kikuk. Go lahir untuk menghilangkan kelambanan dan kecanggungan pengembangan perangkat lunak di Google, untuk membuat prosesnya lebih produktif dan scalable. Go adalah bahasa pemrograman compiler, concurrent, garbage collected, dan statically typed yang dikembangkan oleh Google. Oke, apa sih yang dimaksud dengan compiler? Compiler adalah bahasa pemrograman yang dikompil. Jadi, Golang memerlukan bahasa pemrogramannya untuk dikompil sebelum dapat dijalankan. Berbeda dengan transpiler yang perlu dieksekusi, yang dapat dieksekusi secara langsung. Kedua, Golang mempunyai sifat concurrent atau memiliki fitur concurrency. Fitur concurrency di dalam Golang adalah bawaan, bukan suatu library. Concurrency singkatnya adalah mengeksekusi suatu solusi di luar order. Nanti kita akan bahas concurrency lebih lanjut lagi. Ketiga, garbage collected. Garbage collected singkatnya adalah di dalam Golang ada pointer atau alokasi memori. Berbeda seperti di dalam bahasa pemrograman C, alokasi memori dilakukan secara manual. Pada Golang singkatnya, kita dapat menggunakan fitur pointer, tetapi untuk pengalokasian memori di dalam Golang sudah dilakukan otomatis oleh compiler Golang itu sendiri. Keempat, statically typed. Statically typed atau strong type ini adalah suatu fitur atau suatu sifat pada bahasa pemrograman, terutama Golang, yang membuat Golang banyak dipilih karena alasan ini. Artinya adalah data type pada Golang perlu didefinisikan. Ini yang membuat data tersebut menjadi konsisten karena didefinisikan dan dia tidak dapat diubah secara langsung atau ketika berjalan. Keempat, statically typed atau strong type adalah mendefinisikan suatu tipe data langsung pada bahasa pemrograman tersebut. Berbeda pada bahasa pemrograman lainnya seperti PHP, seperti JavaScript, kita tidak perlu mendefinisikan suatu tipe data. Tetapi berbeda pada Golang, mirip seperti C family dan Java, kita perlu mendefinisikan suatu tipe data. Apakah suatu variabel tersebut tipe datanya adalah integer, string, karakter, dan boolean, dan sebagainya. Pada bahasa pemrograman yang strong type, suatu variabel jika sudah didefinisikan suatu tipe datanya, variabel tersebut tidak dapat diubah tipe datanya. Berbeda seperti bahasa pemrograman lainnya. Inilah yang membuat tipe data pada bahasa pemrograman strong type, terutama pada Golang, lebih konsisten daripada bahasa pemrograman yang tidak strong type. Dan kedua, instalasi. Nah, pada instalasi berikut ini, di sini saya ada memberikan tautan yang bisa kalian tuju dan ada langkah opsional ya di bawah ini. Di mana di sini ini kita mendefine suatu variabel pada sistem kita yang dimana dia sama dengan variabel Golang yaitu Gopat dan Gorut.
sebenarnya instalasi Golang ini mudah. Kalian dapat melakukannya secara sendiri, begitu buka aja tautannya atau referensinya. Instruksi pada tautan ini sudah jelas ya. Di sini juga ada mengarah ke website pribadinya saya. Kali ini saya akan mendemonstrasikan instalasinya. Nah, jika kita Mac atau Windows, kita akan diarahkan kepada suatu installer file yang dimana jika kita mengeksekut suatu installer file ini, dia langsung automatically menginstal ke dalam sistem operasi kita ya. Lalu setelah itu kita cukup memverifikasinya dengan Go version seperti itu. Nah, pada tautan yang kedua, di situ saya ada memberikan managing Go installation. Managing Go installation ini penting. Di sini ada diberitahu cara install multiple version dari Go itu pada satu mesin ya, atau pada mesin yang sama. Nah, di sini jika kita ingin menginstal versi yang berbeda, baik itu legacy version atau upcoming atau new version, kita cukup menggunakan go-get, lalu alamat Golang, begitu, golang.org/dl, and versi Golangnya, lalu download, lalu tinggal execute, ya, tinggal go version, seperti itu. Nah, kali ini saya akan menginstal dengan cara yang sedikit beda, mungkin tidak ada tertera di dalam referensi berikut ini. Sebelum itu, saya ingin memverifikasi dulu bahwa di mesin atau di komputer saya ini, saya di sini menggunakan Mac, belum ada terinstall Golang sama sekali. Kita bisa cek ini Go version. Go version di sini untuk mengecek versi Golang, di sini dia command upon JSA karena Mac dia menggunakan JSA ya. Yang lama menggunakan bash. Kalau kalian menggunakan Linux itu pasti menggunakan bash. Oke. Di sini tidak ada. Nah, saya akan pergi ke URL ini golang.org/dl seperti yang ini ya. Jika kita ingin melakukan instalasi Golang menggunakan go-get. Nah, pada halaman ini ada banyak versi Golang di sini. Ada banyak versi Golang dan di sini ada banyak fitur download. Kita bisa install Golang menggunakan msc jika kita pada Windows atau .tkg kalau pada Mac OS. Dan pada Linux ada source-nya langsung tar.gz ya. Nah, di sini juga kita lihat di sini ada stable version atau the latest version, yaitu sekarang saat ini adalah versi 1.16.3 dan the legacy version, the latest legacy version itu 1.15 dan 11 ya. Jadi versi 1.15 itu yang paling terbaru itu adalah 1.15.11. Begitu. Nah, mostly perbedaan versi pada Golang ini dia tidak ada mempengaruhi sintaknya. Jadi sintak Golang itu selalu konsisten ya. Selalu konsisten pada setiap tahun. Bahkan hingga sejak first release itu sintaknya Golang itu selalu konsisten. Ya, artinya dia sudah matang gitu. Cuma rata-rata ketika ada update ini yang sering changes-nya itu adalah built-in package-nya
compilernya dan lintingnya, behavior semua itu begitu. Tetapi pada sintak mereka akan tetap sama ya, konsisten. Nggak ada kayak muncul sintak baru gitu, atau sintak lama ditiadakan, atau ada perubahan apa, itu enggak begitu. Jadi sejak sintak Golang itu sudah matang. Nah, ini ada RCP version, kita bisa klik ya di sini. Bisa kita lihat ada legacy version di sini. Kalau 16 sebelumnya ada 16.2 dan 1.15 juga ada, di sini ada 1.14, 1.13 begitu. Semua legacy version itu semuanya ada di sini ya. Bahkan hingga pada first release-nya ini. First release, this is unstable version of Go. Nah, oke. Nah, kenapa sih kita perlu menginstal legacy version, atau kita perlu menginstal berbagai versi dari Golang? Itu tujuannya adalah supaya kita dapat menghandle legacy projects begitu. Misalnya ada legacy project yang misalnya dia berjalan di versi 1.14 misalnya kan. 1.14 dan sekarang Anda mengerjakan project tersebut yang dimana Golang sudah berada pada versi 1.16. Nah, jika compiler Anda 1.16 itu mengcompile sintak Golang yang dibuat pada masa versi 1.14, itu akan ada error biasanya, atau ada ketidakcocokan begitu. Nah, daripada Anda meng-upgrade suatu sintak tersebut untuk kompatibel dengan 1.16 atau the latest pada saat itu akan menjadi lebih effort. Akankah lebih baik jika Anda memaintainnya menggunakan versi yang sama? Nah, terutama jika dia adalah project besar, ya. Kalau misalnya project kecil, Anda langsung convert ke latest version sih bisa ya, ada kemungkinan itu bisa. Nah, jadi itulah pentingnya menginstal multiple version pada Golang itu. Oke, di sini saya langsung saja menginstal Golang. Di sini saya pilih OS-nya macOS. Dan di sini ada installer dan versi Arship. Saya akan mendownload Arship. Ya. Saya akan mendownload Arship. Ini adalah the latest stable version .tar.gz. Oke, it is downloading. Oke, sudah selesai. File ini pasti akan masuk ke halaman download kita masing-masing. Sekarang saya langsung menuju folder SDK. Setelah itu, kalian buat folder SDK di home. Misalnya user saya adalah aristorinjuang/SDK. Kebetulan di sini saya sudah mendownload dan mengekstraknya. Jadi kalian ekstrak arsip tadi itu di dalam SDK folder ini dengan nama Go 1.16.3 dengan nama Go dan versinya ya, seperti ini. Di sini saya ada versi 1.15 yang legacy dan terbaru ada 1.16.3. Nah, ini saya berada di home. Jadi kalau pada macOS home itu ada seperti ini. Dan saya sebelumnya menyarankan untuk membuat folder SDK. Ini saya sudah buat folder SDK dan di sini ada dua folder. Go dengan versinya. Nah, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah saya akan bikin symlink pada alamat ini. Nah, saya akan bikin symlink pada alamat ini. Sintaknya seperti ini, ln -s ya, sudo ln min
S. Targetnya itu adalah ini, Go, salah, SDK, Go1.16.3, dan tujuannya adalah SR lokal, lalu Go, ya, seperti ini sintaknya. Jadi intinya ini kita akan bikin symlink ya. Jadi kita buat folder Go di dalam USR lokal dan dia mengarah ke dalam folder Go 1.16.3 ini. Oke, sekarang kita lihat kembali. Dia sudah terarah. Dan ini ada langkah opsional, saya ingin memberikan permission atau mengeset hak milik suatu file tersebut. On. Nah, oke, saya lakukan lagi. Nah, sekarang sudah seperti itu. Go version. Oke, congratulations. Sekarang kita sudah menginstal Golang dengan versi 1.16.3. Kita bikin suatu variabel dalam sistem kita, gopath, goroot, itu sama seperti goenv, gopath, dan goroot. Jika di Windows, kalian dapat melakukan ini dengan pada Windows System Variable. Kalau di Golang tuh kan dia ada gopath, goroot ya. Nah, ini adalah value dari goenv itu. Di sini kalian samakan. Kalau di sini saya sudah ngeset ya. Nah, ini saya sudah sama. Lalu tambahkan path seperti ini, jadi gopath bin, goroot bin. Seperti itu. Bagian ketiga, Hello World. Nah, kali ini kita akan membuat satu program. Ini adalah suatu program wajib atau umum. Ketika kita mempelajari suatu bahasa pemrograman, kita wajib bikin program ini ya. Mungkin kalian rata-rata udah tahu gitu. Udah pernah dengar juga nama programnya, yaitu adalah Hello World. Nah, intinya Hello World ini kita mencetak suatu string itu adalah Hello World, ke dalam sebagai output, kita mencetaknya ke dalam stdout ya, atau ke dalam terminal, biasa orang sebutnya. Nah, jadi sintaknya itu seperti ini, sederhana ya. Di sini kita buat satu file dengan nama hello.go.
huruf kecil semua, hello.go. Boleh juga main.go di dalam nama folder hello seperti itu. Lalu di sini adalah packet main, ya. Jadi main ini adalah suatu package yang wajib, artinya dia adalah package utama begitu ya. Jadi kalau di HTML ada index HTML, kalau di PHP ada index PHP, jadi kalau di Golang itu ada main. Nah, di sini kita mengimpor suatu package, built-in package. Dari mana kita tahu built-in package? Karena dia cukup di sini satu aja ya, ada fmt begitu. Jika dia third library atau package luar, dia tuh adalah alamat repository ya, alamat public repository. Jadi dia tidak singkat seperti ini. Jadi dari sini kita tahu bahwa ini adalah built-in package. Lalu kita bikin function main, ini wajib. Jika kita ingin membuat satu program yang dapat dijalankan, kita menggunakan function main. Lalu di sini kita menggunakan metode println, println, ya, dari built-in package if empty. Dan di dalam string ini ada hello world. Di dalam kurung ini ada hello world. Jadi sintaknya seperti ini, sederhana. Dan di sini kita tidak memerlukan titik koma atau semikolon. Titik koma itu atau semikolon itu adalah opsional ya pada Golang. Nah, lalu kita jalankan, kita build atau kita install. Langsung saja saya demokan. Nah, di sini saya menggunakan text editor VS Code. Kenapa VS Code? Karena VS Code ini open source, pemakainya banyak, dan gratis ya, ringan juga. Dan yang paling penting adalah dia working well dengan Golang. Terus di luar sana ada juga alternatif atau dari VS Code, suatu text editor atau IDE yang berbayar dari JetBrains dengan nama Golang. Kalau kalian mau searching tentang Golang, boleh. Tetapi kali ini di dalam course saya kita fokus saja menggunakan VS Code ya. Karena affordable ya, gratis. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk satu text editor atau IDE. Nah, di sini saya akan membuat satu folder. Jadi saya masuk ke dalam Go, src, di sini saya pilih lokal. Jadi saya bikin folder lokal dalam src. Kalian bebas mau bikin folder itu di mana pun bebas. Cuma saya prefer di sini aja. Di sini saya bikin new folder, hello, lowercase semua ya. Oke, open. Oke. Nah, di sini sudah ada hello kosong. Saya buka terminal saya dulu. Dan saya pastikan Golang sudah terinstall ya. Oke. Wait, mungkin saya bisa besarin ya. Oke. Nah, jadi di sini Golangnya sudah terinstall. Kita bikin satu file dengan nama hello.go atau main.go boleh. Di sini saya pakai nama main.go aja. Saya sarankan pakai main.go. Nah, kalian lihat ketika kita bikin file ini, di sini sudah ada tanda error ya.
Dan ini adalah Golang. Kalau di sini dia sudah terdeteksi sebagai Golang kita versi kita 1.16.3. Nah, di sinilah saya menyarankan kita sebelumnya menginstal Golang dengan cara yang benar ya. Maksudnya ada suatu library yang membuat kita dapat menginstal multiple version. Kita switching Golang dengan mudah. Tetapi saya pernah menggunakan itu, tetapi Golang kita tuh tidak terdeteksi pada text editor, pada linting atau compilernya. Nah, di sini sintak kita juga sudah terdeteksi bahwa ini adalah Go, file Go. Dan untuk VS Code, Golang pada VS Code itu ada suatu extension. Nah, ada satu extension. Jika kalian belum menginstal ini, VS Code akan menyarankan kalian untuk menginstal ini. Jadi cukup dengan satu extension ini aja, ini semua sudah cukup ya. Ini dibuat oleh tim Google, Go Team Google. Jadi intinya di sini ada komputer, ada linting, semua satu paket sudah dalam extension ini. Nah, ini benar-benar helpful ya. Jadi inilah dengan extension inilah kalian ini membuat kita tidak memerlukan premium atau text editor atau IDE berbayar hanya untuk auto komputer. Berbeda dengan suatu bahasa pemrograman lain yang dimana auto komputer atau sintaknya itu tidak ada extension yang maksimal ya untuk suatu extension pada VS Code, sehingga itu membuat kita pindah kepada IDE yang berbayar tetapi tidak untuk Golang. Nah, jadi ini membuat pekerjaan kita enak banget. Oke, pastiin aja kalian sudah install extension ini Go. Oke, kembali ke source code. Sekarang kita tulis saja. Di sini kita ada error. Kita lihat di sini ada error. Expected one EOF. Kita abaikan ini aja dulu. Kita tulis programnya. Packet main. Oke, errornya sudah hilang. Dan kita langsung saja bikin function main. Nah, perhatikan Golang sudah mengatur text editor kita untuk membuat tab itu adalah tab 4, size-nya 4 begitu. Nah, jadi bayangin ya kalau kita nggak coding dengan Golang atau dengan bahasa pemrograman lainnya. Misalnya PHP lah. Kita perlu membuat satu standar yang dimana tim kita itu bekerja di dalam standar itu. Nah, jika kita bekerja menggunakan Golang, standar-standar itu tuh sudah terminimalkan dengan kita pakai Golang. Seperti kalau misalnya di PHP, kita mau pakai space atau tab, lalu kita harus define lagi space-nya itu 4 atau 2 space. Itu ribet ya. Terlalu banyak yang harus kita setup di awal. Nah, Golang nggak perlu. Jadi bayangin kalau kalian berada dalam tim yang besar, tim kalian yang besar itu kalian tuh sudah konsisten dengan standar yang sama semuanya. Nah, itulah yang saya banyak Go developers tuh senang tuh karena itu salah satunya ya. Terus function main kita save. Nah, ketika kita save pun dia lihat tidak ada source code yang berjalan pada sini, dia hilangin tab-nya. Di sini juga dia sudah tambahkan satu new line automatically. Intinya dia sudah auto linting ya. Begitu. Oke, kita akan
fmt, kita titik. Nah, di sini sudah muncul metode dari built-in package. Jadi ini karena kita menggunakan Go extension itu tadi. Nah, ini membuat pekerjaan kita tuh lebih enak lagi. Dan kita ini mengerjakannya di suatu text editor atau IDE yang gratis ya, atau open source, yaitu VS Code. Tidak perlu yang berbayar. Nah, di sini saya akan menggunakan println. Di sini ada 3 print. Nah, saya akan jelaskan saja nanti printf itu apa. Nah, di sini terutama mungkin print sama println ya. Jadi println ini adalah print, tapi di akhirnya dia memberikan new line, begitu. Kita pakai println, jadi kita tab aja tadi itu. Nah, lalu kita berikan tanda kurung, dia sudah muncul deskripsinya. Dia sudah muncul deskripsinya, println format using the default format of each operand and write to standard output. Space are always added between operand and a new line is appended. It returns the numbers of byte written and any write error encoded. Nah, kita nggak perlu output dari println ini. Nah, seperti dia bilang, return a number of bytes ya. Jadi dia memberikan number of bytes. Sama jika dia mereturn error ya, jika ada. Ini bisa jadi nil. Nah, di Golang itu bisa return multiple value seperti ini. Begitu. Kita nggak perlu output apa-apa. Jadi kita tidak perlu mendefine satu variabel untuk outputnya. Kita langsung cetak aja. Dan di sini metodenya adalah parameternya adalah interface ya. Artinya tipe datanya bebas. Dan titiknya ini ada titiknya 3 kali. Artinya ini kita bebas memasukin variabel itu seberapa banyak. Jadi seperti array begitu. Kita masukin string di sini. Hello world. Kita save. Ya. Nah, dia sudah auto import fmt-nya. Nah, lalu kita jalankan go run main go. Hello world. Congratulations. Jadi yang dilakukan Golang di belakang itu adalah dia mengcompile-nya lalu dia menjalankannya begitu ya. Dia tidak mengcompile-nya pada project directory-nya kita. Dia mengcompile-nya di suatu tempat yang berbeda. Ini untuk menjalankan Golang secara tanpa perlu mengcompile lah bagi usernya. Sekarang kita akan mengcompile Golang ini menggunakan go build. Nah, di sini ada suatu binary executable file. Executable file. Jika kita execute, di sini saya execute ya, hello. Nah, akan ada hello world di sini. Oke, sesudah itu kita bisa juga memberikan nama yang berbeda pada saat nge-build ini seperti go build, min o misalnya tes ya. Oke, jadi parameternya adalah min o artinya output begitu. Di sini ada tes kalau kita execute-nya. Hello world. Cool. Terus kita ingin tahu
Build ini komennya apa, deskripsinya, dan parameter lainnya apa. Itu bisa menggunakan go help build. Nah, di sini deskripsinya sudah lengkap ya. Sudah lengkap. Hingga kalian nggak perlu buka halaman webnya pada official documentation. Jadi, jika kita ingin mengetahui suatu CLI comment, itu menggunakan help, go help, lalu komennya apa. Nah, di sini dijelaskan use set-nya, cara penggunaannya seperti apa, go build min o untuk mengganti outputnya. Nah, ini adalah deskripsinya. Nah, berikut ini adalah flags-nya, param. Lengkap ya. Oke. Sekarang kita sudah menjalankannya dan kita sudah nge-build-nya atau mengcompile-nya. Coba kalau misalnya saya ketik hello. Nah, di sini saya menjalankan suatu CLI command hello. Dia tidak mengenal ya. Dia tidak tahu nih. OS kita nggak tahu ini command apa. Command apa. Kita bisa langsung menginstalnya ke dalam sistem dengan cara go install. Oke, hello. Nah, hello world. Kalau misalnya kalian melakukan go install dan dia nggak working, itu tandanya kalian belum memberikan path ya. Belum memberikan path, jadi kalian harus memberikan path itu. Ini go path ya. Go path. Nah, sekarang kita cek. Nah, go path. Di sini saya ada berikan variabel pada sistem go path sama seperti go path yang ini. Dan bin. Nah, jadi di dalam folder bin-nya ini kalian harus masukin ini ke dalam sistem variabel. Kalau misalnya kalian go install-nya nggak working, di sini ada hello-nya. Nah, dia itu terinstall di dalam sini. Oke, berikut itu adalah program Hello World yang sudah kita buat. Kita sudah menjalankannya, build dan install. Congratulations!